Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Kalau lo udah tahu scalper, lo pasti juga udah tahu swing trader, para pedagang ayunan mirip ayunan di taman kanak-kanak. Bagi lo yang belum tahu, nih gue jelasin. Kalau investor jangka panjang, jangka waktu beli jual saham sampai hitungan tahun. Scalper hitungan detik, menit, dan hari masuk keluar pasar dan beli jual sahamnya. Nah, kalau swing trader umumnya berdagang, beli dan jual saham di bursa dalam periode pegang sahamnya beberapa hari hingga mingguan. Pedagang saham swing trader biasanya memakai dua analisis dalam beli dan jual saham, baik analisis teknikal juga analisis fundamental. Analisis teknikal digunain untuk mencari peluang perdagangan, sementara analisis fundamental digunakan untuk melihat tren dan pola harga saham sebuah emiten. Jadi pedagang ayunan ini mendapat cuannya per hari atau per minggu. Dengan kata lain, dia masuk keluar saham enggak sampai hitungan tahun. Para pedagang ayunan ini disiplin melihat risiko per hari atau tiap akhir pekan untuk melihat gap harga keesokan hari atau minggu berikutnya yang berbeda. Gue kasih contoh ya, 2 hari kemarin IHSG turun, maka pedagang saham ayunan ngeliatin saham-saham yang fundamentalnya bagus yang sempat turun tajam selama 2 hari kemarin, Senin 9 Mei 2022 dan Selasa 10 Mei 2022. Nah, hari ini doi beli deh. Bagi yang beli bisa jual tuh saham besok atau minggu depan saat harganya naik, begitu seterusnya. Lo perlu tahu juga plus minus jadi pedagang saham ayunan. Gini, pedagang saham ayunan menilai risiko dan imbalan. Ditentukan dulu target harga yang mau dibeli dan sebaliknya ditentukan juga harga jualnya, termasuk sampai berapa besar risiko yang mau ditanggung atau masang cut loss. Kalau lo beli saham 10 juta, lo bisa untung 100.000, naik harganya 1%, tapi di sisi lain lo beli saham 10 juta cuma menghasilkan 75.000 atau hanya naik 0,75%, maka sebenarnya nggak begitu menghasilkan cuan karena duit lo dipotong fee broker, pajak, dan lainnya. Karenanya pedagang saham ayunan biasa menggunakan waktu harian atau per pekan untuk menghasilkan keuntungan lebih dari 1%. Kelebihan swing trading ini oleh para pemainnya antara lain, pertama, teknik ini membutuhkan lebih sedikit waktu untuk berdagang daripada perdagangan harian. Kedua, bisa memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek dengan menangkap sebagian besar perubahan pasar. Dan yang ketiga, pedagang ayunan dapat mengandalkan secara eksklusif pada analis teknis dan menyederhanakan proses perdagangan. Tapi bagi para pengkritiknya, ada loh yang kritik teknik ini, berargumen juga 3 hal. Teknik pedagang ayunan ini memiliki kelemahan. Pertama, posisi perdagangan tunduk pada resiko pasar semalam dan akhir pekan. 2, pembalikan pasar yang tiba-tiba dapat mengakibatkan kerugian besar. Ketiga, swing trader sering melewatkan tren jangka panjang demi pergerakan pasar jangka pendek. Nah, salah seorang legenda pedagang ayunan ini adalah James Harris Simons, seorang profesor matematika yang mendirikan Renaissance Technologies pada 1982. Sejak 1988, Simon mendirikan Medallion Fund. Perusahaannya ini telah memberikan imbalan rata-rata tahunan kepada para investornya senilai 66%, belum dipotong fee broker. Media Bloomberg bahkan menjuluki Medallion Funds mesin pencetak uang. Kok bisa ya? Sebagai profesor matematik, Simon berhasil mengidentifikasi pola jangka pendek yang andal dan dapat diulang di pasar pada tahun 1990. Ilmu Simon ini disebut
monometrics, menggabungkan kata money, uang, dan econometrika untuk menunjukkan bahwa ia akan menggunakan matematika dalam menganalisis data keuangan dan mencetak keuntungan perdagangan. Pada tahun 2014, Simons dilaporkan memperoleh 1,2 miliar US dollar, termasuk bagian dari biaya manajemen dan kinerja perusahaannya, kompensasi tunai, serta penghargaan saham dan opsi. Data majalah Forbes, Simon memiliki kekayaan bersih sebesar 18 miliar US dollar pada tahun 2017 lalu, menjadikan ia sebagai nomor 24 dalam daftar 400 orang terkaya versi Forbes. Selanjutnya, pada tahun 2018, ia menduduki peringkat ke-23 dan pada Oktober 2019 kekayaannya diperkirakan mencapai 21,6 miliar US dollar. Pada Maret 2019, ia dinobatkan sebagai salah satu manajer dan pedagang hedge fund berpenghasilan tertinggi oleh Forbes. Asal lo tahu ya, James Harris Simon lahir pada 25 April 1938 dari keluarga Yahudi Amerika. Masa kecilnya dihabiskan di Brookline, Massachusetts. Simon ini mendapat gelar PhD di bidang matematika dari University of California di usia 23 tahun. Gelar S1-nya di bidang matematika didapat Simon dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, pada tahun 1958. Menariknya, si Simons ini waktu dia muda sempat melakukan perjalanan dari Boston ke Bogota, Kolombia dengan motor skuter. Jadi Simons ini tergolong amor ya, alias anak motor. Siapa nih di antara lo anak motor yang juga jadi pedagang saham? Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.